Saya pernah korban pacalla-calla. Jam ku sebut di mana? Di cabang mana? Apakah namanya itu yang terima uang di luar, di bawah? Apa namanya itu? Nah itu. Masuk Kak. Langsung baku bisik. Salah masuk Ki. Nah kira barangkali masjid. Kak pakai sarung nggak? Haula wala quwata illa billah. Dasar. Nah orang yang puasa tapi dia mampu dirinya mengendalikan mulutnya dari gosip, dari fitnah, dari ghibah, itulah yang disebut saum. Apa sede? Yanu, apa? Suaminya sini, jangan mau kau cerita itu deh. Belum tentu suamimu lebih baik dari suamina orang. Itu, yanu bede. Apa? Jangan kau bedek-bedek deh, kan belum dosa kok. Itu yang disebut saum. Tapi kalau dia, iyo. Disenggolnya sedikit langsung, wih, begitu memang itu. Padahal dia tidak tahu. Inilah orang yang sia-sia puasanya. Kata Nabi, tenan unggappa apa-apa. Kau tidak dapat apa-apa. Tidak ada sama sekali kau dapat kecuali apa? Lapar dan dahaga. Jadi saudaraku akhwat, nih, cewek-cewek. Kalau kau puasa tapi tidak mampu mengendalikan diri mulutmu dari gosip, maka puasamu tidak apa-apa kecuali kau hanya dapat lapar dan dahaga. Saya doakan kalian yang kelihatan auratnya, mudah-mudahan tahan-tahan sedikit selama Ramadan. Jangan kau marah, siapa suruh kundang nggak? Jangan kau marah. Ini saya cinta kalian karena Allah. Belum bisa pakai jilbab Ustaz. Paling tidak jangan yang sempit-sempit. Di bawah lutut. Jangan tuh yang sempit sekali. Kanu selesai nasabanu. Ini pasti nu sembunyi saja nak cari orang. Iya toh Pak? Ngapain? Cocoki. Makanya yang baik, kami ini laki-laki jaga mata, jaga matanu. Tapi tolong cewek jaga akhlakmu. Nah, orang yang puasa plus itu jangankan makan, minum, berhubungan badan dia tahan, yang makruh-makruh aja dia bisa tahan. Contoh, saudaraku, air putih halal atau haram? Air putih halal atau haram? Halal. Tapi jam 1 siang? Jangan kang air putih, foto saja dilihat itu. Ada tong suka posting siang-siang. Dia bilang, tolong bedakan mana es kelapa dengan jus buah. Banyak tong itu, banyak godaan. Itu ada tong grupku saya. Kalau jam-jam lapar itu keluar semua itu postingan jualannya. Dan jualannya kue-kue, barongko, pisang hijau. Wah, godaan luar biasa. Tapi kalau Anda mampu menahannya, itulah saum. Siam menahan makan minum. Saum puasa plus. Istri di rumah halal atau haram? Halal. Siang? Jangan kau coba-coba. Terjadi insiden Ustaz. Bayar kau puasa kafarat. Apa itu puasa kafarat? Puasa kau 60 hari berturut-turut. 60 hari. 30 saja nupandra. Jangan memang kau coba-coba. Jangan kau coba-coba. Tuh, Ramadan berkaitan dengan puasa. Dan makna terpenting dari puasa adalah pengendalian diri. Siang hari, air itu halal. Air satnya halal. Tapi siang kita kendalikan. Jangan dulu. Kenapa? Belum waktunya. Istri halal, sudah hijab kabul. Tapi siang, jangan dulu. Tunggu maghrib. Malam suami istri. Malam halal. Ada yang datang tanya sama saya, Ustaz, malam halal Ustaz? Halal boleh ji.
Masa Ustadz? Iya, siang yang tidak boleh. Dia bilang, Ustadz saya 3 tahun mana malam tidak tahu. Dia bilang, kadongok kok. Makanya belajar kok. Dia bilang, kalau pacar Ustadz, pacar 24 jam tidak boleh. Siang malam tetap tidak boleh. Kalau pacar. Teman selingkuh sama ji. Istri halal kalau malam. Nah, saudaraku, pengendalian diri. 1, makna puasa. Pengendalian diri. Kalau ada orang puasa tidak mampu mengendalikan dirinya, sesungguhnya dia hanya sekedar melepaskan kewajibannya. Maka orang-orang yang berhasil puasanya, insya Allah akhlaknya baik. 2, makna puasa adalah tenggang rasa, kepedulian. Artinya apa? Coba lihat orang puasa Pak. Biar kasak bagaimana, biasanya ada jamnya dia loyo. Ada temanku jago fitness, kasak kita mana otot-otot semua sini. Baru jam 10 loyo. Karena terbiasa makan telur kalau pagi. Jam 11 pan lagi. Jam duhur setengah mati nih. Jam 1 nak lihat jamnya. Masih 4 jam. Nggak tahan nih. Masuk kamar dia asan sendiri. Dia bilang tak kalah Ustaz. Asam sekarang deh sama jasa maghrib. Kuat badannya. Saudaraku, kita yang berpuasa, pegawai Bank Mandiri, lapar tak baru maghrib, baru subuh sampai maghrib. Berapa banyak saudara-saudara tak di luar, laparnya bukan cuma Ramadan, bukan cuma dari subuh sampai maghrib, kadangkala hampir 24 jam dia lapar. Allah ingin berikan pesan kepada kita, saat laparmu tidak seberapa, itu ada saudaramu yang jauh lebih menderita hidupnya. Maka orang yang berhasil puasanya, dia rajin bersedekah. Ibu-ibu nih, yang sudah dekat-dekat pensiun, coba emas berlian yang ada di badan tak, emas kacincing, mutiara. Kalau meninggal ki bu, siapa pakai ki? Anak. Siapa? Istri kedua. Sami pasti kawin lagi suami no. Iya toh? Nah bilang tegana. Nah ada ibu-ibu nah bilang Ustaz jelek nasi pak itu tetanggaku. Kenapa lagi bu? Nah bilang masa itu Ustaz baru 3 bulan istrinya meninggal, belum pikirin kubur, nah kawin misede. Aku bilang ibu jangankan itu tetanggaku masih hidup istrinya kawin nih. Nah dengarlah mama nece ini ceramaku. Dia bilang Ustaz jadi nanti kalau meninggal kak kawin ki lagi juga Ustaz. Aku bilang sini ki sayang, duduk ki di sini sayang. Ku peluk-peluk mi. Kenapa istriku? Sibuk nah ini ya pacola-calana ngasih. Aku peluk lah baru ku bilang sayangku dengar ki baik-baik jangankan kita meninggal masih hidup ki saja nah berpikiran masa lalu mau kawin lagi. Apalagi kalau mati maki. Maka ibu-ibu sedekahlah. Daripada nambah istri kedua, sedekah. Miskin kau Ustaz? Itu mina kita miskin karena selalu ki berpikir miskin tidak mau sedekah. Coba maki bayangkan. Saya ajak ki berpikir realita. Buktikan secara nyata itu firman Allah. Kau belanjakan hartamu di jalan agama Allah saya ganti 700 kali lipat. Itu janji Allah bukan janji caleg. Punah caleg, begitu mau dipilih, nah bagi-bagi kartu mana. Pilih saya, sama-sama kita dari Bank Mandiri. Begitu terpilih, nah ganti nomor HP nah. Terbagi nih konsentrasi kah? Bisakah sebentar pilih bagi itu? Iya kak, bukan misalnya lihat ini orang kau mina lihat gitu. Sebentar pilih. Ya sebentar pilih. 5 menit saya kasih waktu nanti. Kayak itu ndak lari gitu. Toh? Tapi Ustadz Dasat untung sekali kau udah apakah hari ini? Toh aja nggak bos? Toh aja betul sekali saya betul ini. Sekarang orang saya difitnah. Ustadz sekarang susah dihubungi. Bukan susah dihubungi, memang padat nih jadwal.
Waktuku belum viral, di Makassar jak tak putar-putar bos. Sekarang viral mah. Bayangkan penontonku di YouTube sekarang lebih 220 juta. Bukan bilang kita, memang banyak konser. Memang saya tidak gagah, tapi saya penuh pesona. Mana buktinya? Mau semua kau foto sama saya toh? Nah, ayo kita lanjut yang kedua. Saudaraku punya kepedulian. Ada saudara, belum tentu saudara rezekinya. Beberapa hari yang lalu saya diundang ceramah di sekolah internasional. Sekolah orang-orang kaya. Yang baru masuk bayar 300 juta. Uang bulanannya 15 juta. Kalau pegawai Bank Mandiri, kok dalam iki. Ngambil semua mi gaji itu buaya sekolahnya. Lihat mi orang kaya kan kelihatan dari casingnya. Masya Allah. Saya bilang siapa yang mau jadi relawan? Naik 1. Kamu dek berapa bersaudara? Bapakmu 5. Apa-apa kerjanya bapakmu? Bapakku disebutlah. Orang terkenal memang. Yang 5, ada tukang kebun. Bahkan ada disebut 1 penjaga di mall. Saya bilang, demi Allah itu bapakmu satu rahim. Satu orang tua sama ibu bapaknya, sama rumahnya, sama dia kasih makan orang tuanya. Tapi rezekinya tidak sepupu, tidak saudara. Maka ketika Ramadan begini, lihat saudaramu. Bantu saudaramu. Itu tujuannya kenapa kita bersilaturahim. Datangi, jangan cuma video call. Datang ke rumahnya. Kenapa? Bisa jadi kita sepupu dan saudara. Bisa jadi kita satu kandung. Tapi rezeki kita berbeda-beda. Jangan buat saudaramu Ramadan ini susah kasihan makan. Maka lihat saudara-saudara kita. Ada yang susah, bantu. Saudara kak Ustadz. Lebih utama memang bantu saudara. Sama-sama saudara Ustaz. 1 pakai pelat talang, 1 rajin sembahyang. Utamakan yang rajin sholatnya. Apakah bahasa Indonesia itu pakai pelat talang? Kalau di kampungku Pare-Pare dan sekitarnya Pabote. Pakai pelat talang, barangkali di penenggelam kapal. Ayo saudara, Ramadan ini bikin list, target. List apa? Ramadan kali ini saya harus sedekah 5 juta. Ramadan kali ini saya harus sedekah 10 juta. Begitu kau pisahkan uangmu 10 juta, itu setan nagoda mako. Cangko, bisa beli baju ini, bisa baju baru. Padahal begitu kau belanjakan yang 10 juta, tunggu Allah ganti 700 kali lipat. Sedekahlah saudara. Mobil, rumah yang masih dicicil, mobil yang masih dicicil, tabungan yang ada di bank, demi Allah bukan kita yang punya Pak. 3 aja yang kita punya kata Nabi. 1 yang habis kamu makan. 2 yang hancur kamu pakai. 3 yang telah kau sedekahkan. Lain dari itu bukan kita punya. Rumah, mati mendadak, piko sepeda goes. Untung saya ingat. Kalian yang pagoes, Allah tidak larang. Tapi jangan psycho melanggar syariat. Cowok-cowok sepeda bagus. Saya nak kepas sepeda tonja. Tapi jangan mau gitu pakai celana yang sempit sekali. Cak Dina poin. Ada begitu di Bank Mandiri. Saya doakan kalian Ramadan ini selesai jangan nih bos. Masih mau kah? Cowok, ada yang bilang, tidak ada nafsu liya Ustaz. Kenapa kau yakin tidak ada? Bagaimana caramu yakin? Apa kau tidak tahu sekarang banyak laki-laki yang suka begitu? Apa ndak yakin? Nah lihat kau. Apa ndak yakin? Ndak ada perempuan senang lihat itu. Jangan. Kita tahu ajal ndak tahu kapan menjemput. Kita kan mau kita wafat dalam keadaan baik. Maka kita selalu berdoa. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Kita berdoa dalam keadaan baik. Bagaimana itu kalau kelihatan pahamu? Itu?
Tiba-tiba kau nak serangan jantung atau nak serempet ke mobil, pak, masuk kepalamu di mobil, kamu mati dalam keadaan berpakaian kelihatan aurat. Oke lah kau tidak dikena mobil, tapi berapa yang kita lihat di medsos meninggal gara-gara goes, serangan jantung. Apa kamu tidak ngeri meninggalmu dalam keadaan kau pamer aurat? Laki-laki aja tidak baik dilihat, apalagi perempuan. Allah tidak larang kalian sepeda, tidak dilarang, silahkan. Tapi itu harus, siapa yang bilang harus? Harus bede, Ustaz. Bede. Siapa bede? Jangan ketawa, serius ini orang. Kayak itu biasa pas sepeda, bukan karena mau sepeda olahraga. Tapi karena ada saya mau pamer. Sudah saya beli helm baru, pergi saya sepeda. 3 hari berhenti bisa dek. Sudah lagi beli kaos kaki, pergi misalnya sepeda. Allah tidak larang, pakai mak itu sepedamu yang harga tak 200 juta, pakai nih. Tapi jangan melanggar syariah. Apalagi kita yang perempuan. Nah bilang harus, siapa bilang harus? Yang kita dengar harusnya itu agama. Saya sepeda bos, lihat itu di IG ku, sepeda tonjak. Yang itu yang bilang supaya ini ada gabusnya. Saya pakai dulu itu yang sempit, baru saya kasih di luar yang longgar. Siapa yang larang? Tidak ada toh. Pakai itu yang sempit di dalam supaya dibilang ototnya supaya beda. Pakai itu di dalam, baru kasih longgar itu di luar. Atau pakai baju yang panjang ke bawah. Tidak ada dosanya itu. Dia bilang harus. Memangnya masuk. Begitu kau lewat, nah kau tidak pakai begitu, nah tangkap kau polisi lalu lintas. Harus pakai yang sempit. Yang harus itu pakai SIM, pakai STNK. Kalau tidak, dipakai. Kenapa? Karena kalau kau tidak pakai, nah jakal kau polisi. Pakai sempit, pakai longgar, siapa yang jakal kau? Boleh, tapi orang Islam, apalagi yang berpuasa, dia mampu pengendalian dirinya dari hal-hal yang seperti itu. Ya, bersedekah. Kembali lagi poin kedua, sedekah. Sedekahnya cleaning service, 5 bungkus nasi, bisa jauh lebih mulia daripada sedekahnya kepala cabang. Kenapa? Cleaning service 5 bungkus asli duitnya. Asli duitnya. 100 dos kepala cabang bisa jadi warna pendor. Dan sedekahlah. Saudaraku, tidak enak didengar tapi harus saya kasih tahu. Ada semua masjid di komplek di Rumata. Kan ada itu masjid, lamu-lamuan mie kudungnya. Coklat bukan, hitam bukan, putih bukan. Ya sudahlah, sudah gajian, dapat bonus, singgah di imam. Singgah di pasar. Toko-toko, 150.000 kudung, cantik nih. Ambil kau 2. Yang 2 itulah yang tolak bala kamu. Tadinya anaknya mau kena ganja. Tadinya anaknya mau tabrakan. Tadinya anaknya mau berzina. Karena dia tolak bala itu, akhirnya tertutup dan terhindar dari bencana rumah tangganya. Tolak bala. Kuduk 300.000 ji. Sendal. Dari toilet ke pintu masjid. Biasa orang, mana jalan? Kan tidak ada sendal. Repot nalak. Iya toh? Sudah kau beli mie sandal jepit. 15.000 ji bos, 1 pasang. Beli kau 10. 10 orang pakai beribadah. Jangankan sendal, menyingkirkan duri saja di jalan, itu sudah ibadah. Sudah kebaikan, sedekah. Jangankan menyingkirkan duri, masih bekerja orang bos, masih diangkat kaki. Senyum, sedekah. Apa susahnya itu senyum? Sedikit di pergerakannya. Jadi sedekah itu. Itu hebatnya itu sedekah senyum. Biar orang tidak baku kenal pak. Begitu kita kenal. Langsung dong itu senyum. Tidak ada bilang, kenapa aku senyum? Itulah hebatnya itu sedekahnya itu. Jantung mentang-mentang sedekah itu senyum, maka senyum aku terus. Mana tiang listrik lu senyum itu? Rai makun tu iya. Ayo, Ustadz, kenapa itu di Susana anuku
Perekonomian susah nih kodong hidupku. Pikir kau bede, berapa gajimu kau sedekahkan selama kau jadi pegawai Bank Mandiri? Berapa banyak kau belikan kuota daripada sedekah? Itu mau saja. Kalau hidupmu susah, rumah tanggamu selalu berantakan, istrimu lebih baik namamu dulu waktu ku pacaran Ustaz. Kenapa sekarang la ilaha illallah kasar namamu? Hei, sampai-sampai itu ada perempuan kasar mau masuk surga suaminya cerita gini. Mau masuk surga suaminya, nah lihat istrinya ada di dalam. Nah bilang, ay ada misi deh. Nah bilang Jibril cari kangen tempat lain deh. Nah, sudah, kalau ada begitu baik waktu dulu. Waktu kuliah sopan, sama-sama di fakultas ekonomi, baiknya mamu. Kenapa sekarang kasar? Coba bayangkan. Berapa kali kau niatkan sedekah untuk tolak bala kebaikan istrimu? Coba pikir. Tidak mungkin Allah itu kasih beban hidup kita kalau kita rajin sedekah. Karena sedekah itu tolak bala. Kenapa ya anakku susah sekali dinasehati Ustaz? Susah diajak sholat, susah diajar ngaji. Tidak pernah disedekahkan untuk dia. Sedekah Pak, bersedekahlah. Tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Dan tidak ada orang senang, orang pelit. Nah bilang di kampungku, kiri galap paku jambatan. Sekke. Tanya maki, mau kita tangga yang sekke atau dermawan? Dermawan tuh? Mau yang kepala cabang dermawan atau sekke? Dermawan, tidak ada orang suka orang pelit. Bahkan orang pelit sekalipun tidak suka sama orang pelit. Dia bilang, jangan kopi rumah anak sekke ki. Padahal dia juga sekke. Itu jeleknya itu sifat sekke. Sedekahlah. Tidak bisa sedekah materi, sedekahlah dengan akhlak. Sedekah dengan akhlak. Sedekah dengan akhlak itu jangan kau ganggu pendengarannya orang dengan tutur katamu yang kasar. Jangan kau ganggu orang kalau kau tidak kasih sedekah temanmu, tidak bisa kau kasih duit temanmu. Sedekahlah dengan apa? Jangan kau ganggu dengan dia dengan akhlakmu yang buruk. Sedekah tutur kata yang baik. Sedekah dengan akhlak yang baik itu bagian dari sedekah. Lalu berdoa, ya Allah bukakan pintu rezekiku agar saya bisa berbuat baik, bersedekah kepada orang tua. Orang tuaku lebih kaya Ustaz, Allah tidak lihat itu. Yang Allah lihat niat kita bahagiakan dia. Kalau mau kita lihat faedahnya ceramah hari ini, pulang kita nanti selesai SMS banking kita rekenannya orang tua tak. Kenapa bisa nak? Rindu kak mak. Mau sekali kak ke kampung tapi tidak ada ini liburku. Kita tahu nih kalau pegawai bank mak toh. Ini ada aku kirimkan ke papa buka. Meskipun cuma 500.000 mak. 200 mau dulu di 300 mau pilih barang. Senang sudah itu. Kalau begitu ibu dikasih tahu begitu mak kalak mi. Bisa anu begitu nak di. Ketawa itu. Dan ketika ibu bapakmu tersenyum, Allah pasti tersenyum kepadamu. Umar bin Khattab pernah bertanya, ya Rasulullah saya tahu tidak mungkin saya lihat mukanya Allah di dunia. Tapi saya mau tahu bagaimana supaya Allah tersenyum kepadaku. Maka Nabi menjawab, buat ibu bapakmu tersenyum, maka Allah pasti tersenyum kepadamu. Bapak, saudara-saudara sekalian, wujud nyata dari ceramah kita, mudah-mudahan mulai kita pandai bersedekah. Lewat celengan, meskipun seadanya saja, kasih turun di situ. Begitu kita tarik itu, nagoda sama itu setan. Kan kita bayangkan nih, ada 3,50. Tapi ada tungguan 20. Pertama dalam hati tak mau ki 50. Tapi Nabi bilang setan itu takut talekang. Setan itu. Maka cara melawan setan, apa yang ada niat di hatimu pertama jangan kau tolak. Itu yang kau lakukan. Karena setan, kalau kita tidak berhasil digodanya, dia berusaha agar tidak maksimal amal tak. Tadi kita mau goda 100.000, itu kan maksimal. Tapi setan bilang, oke, sumpah mako, cuma kok. Tapi jangan 100.000, 50 mau. Begitu kita tarik 50, begitu dibuka dompet, ada itu 20, itu mian 20, itu mian 20. Setan itu. Pernah kita berpikir begitu toh?
Saya juga pernah. Maka setan, tidak ada orang bebas dari godaan setan. Maka rumusnya kalau saya, begitu metok ni lalang ngetiku si ratu lopano. Begitu sudah ada dalam hatimu, mau kak 50, jangan tawar-tawar, langsung 50. Begitu kau pikir kau lihat uang 20, setan itu goda. Misal tau lagi di jalan kini, lagi di atas mobil, kita lihat kodong pagandeng. Kasihannya, yang pikul-pikul batu. Biasa itu mau mundur. Mau kak mundur deh, dilewati. Setan bilang jama ko, natalekan ko. Nah bilang korang so alim. Itu setan. Nah karena waktu sudah masuk, insya Allah lain waktu dan kesempatan kita akan lanjutkan. Kalau masih mau dengar ceramah saya, ikuti saja di YouTube. Terima kasih. Sebelum kita akhiri, mari kita kirimkan suratul Fatihah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Khasiat dan keutamaannya kita ikhlaskan untuk orang tua kita masing-masing. Baik yang masih sehat walafiat, terutamanya lagi yang sudah jadi arwah. Al-Fatihah. Bismillah.